hingga sekarang. Sejak zaman diturunkannya Al-Quran in the beginning seperti itu, and the end sama seperti itu. Kata Allah, nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ada dua dasar pembuktian. Yang pertama melalui kitab suci, dan kedua melalui output yang dihasilkan oleh Tuhan itu sendiri. Sekarang giliran saya tanya, keimanan Pak Gabriel datang dengan membawa klaim Tuhan itu pernah mati. Coba buktikan tertulis di mana bahwa Allah itu pernah mati. Pertama. Yang kedua, Tuhan Pak Gabriel memberikan klaim bahwa yang kalian sembah itu ada 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silahkan buktikan klaim itu bahwa Tuhan Bapak Gabriel itu ada 3 yang termaktub dalam Bible saudara. Demikian. Silakan gantian. Dibuka mic-nya Gabriel. Oke. Pertanyaannya, Pak Gabriel, buktikan Tuhanmu itu adalah Tuhan, yang materi itu, yang manusia itu. Atau kenapa dia bisa menjadi Tuhan? Kalau memang manusia jadi Tuhan, kenapa tidak saya saja jadi Tuhan? Gitu Pak pertanyaannya, tolong didengerin. Tuhan atau tidak? Pertanyaannya nggak gitu. Maaf Pak Gabriel, saya potong supaya Bapak nggak stromen. Spesifikan lagi. Coba didengerin dan dicatat. Pertanyaan saya, buktikan kalau keimanan Bapak kan bawa klaim bahwa Tuhan itu telah mati. Itu buktikan termaktub di dalam Bible mana bahwa Allah itu pernah mati. Itu yang pertama. Yang kedua, keimanan Pak Gabriel, ini kita lagi membahas tentang konsep ketuhanan, membawa klaim bahwa Bapak menyembah 3 pribadi, Pak Gabriel khususnya ya. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Termaktub di mana klaim menyembah 3 pribadi itu di dalam Bible yang sebagai rujukan primer kita berdiskusi. Coba pahami pertanyaan. Silakan. Silakan Pak Gabriel. Oke. Tuhan kami itu mati benar. Kenapa? Yesus itu Tuhan kami. Yesus itu adalah Allah bagi kami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalaupun apa bisa kau tambahi, kau tanya lagi sama aku. Yang kedua, di mana di Bible bahwa keimanan Pak Gabriel punya 3 pribadi Tuhan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ada ketika, saya lupa ayatnya itu, Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di Sungai Yordan. Di situ Bapa bersuara dari langit, ada pernyataan Bapa, inilah anak si yang pertama. Bapa ada pribadinya Bapa, ada pribadinya Yesus yang dibaptis itu, dan ada pribadinya berupa burung merpati yang hinggap kepada Yesus itu berupa Roh Kudus. Itu konsep dasar keberangkatan salah satu ya, bahwa Allah itu punya 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi sedikit aku tambahi tentang ketuhanan ini, ketuhanan Kristen. Yesus itu Tuhan bukan by pengakuan. Bukan Yesus mengakui dia Tuhan. Dia nggak mengaku aku Tuhan, sembahlah aku, nggak begitu gayanya. Tetapi bukti yang menjadikan dia Tuhan, orang yang mengakui dia Tuhan dan dia diaminkannya. Buktinya apa? Buktinya adalah siapa yang mampu melakukan perbuatan seorang Tuhan, maka hanya dialah Tuhan. Dia membangkitkan orang mati. Dia menjelikkan mata orang buta di depan semua orang. Dia memberi makan 5.000 orang. Mengubah air jadi anggur. Mukjizatlah bukti bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia pun mengaminkan bahwa dia Tuhan by pengakuan Thomas. Ketika dia melihat Yesus, terkejutlah Thomas, katakan, Tuhanku, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhanku dan Allahku. Dia mengaminkan itu, nggak ada ditolaknya itu. Begitu. Yesus jadi Tuhan by bukti, bukan by pengakuan. Silakan Goldian. Baik, aku mau menanggapin yang terakhir. Siapa sih yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan selain Yesus?
Kita buka Kisah Para Rasul bab 2 nomor 22. Apa yang dilakukan Yesus itu hanyalah mukjizat yang sebagaimana nabi-nabi terdahulu itu lakukan. Ini waktu, coba Pak Gabriel di mute dulu, sumpah nafas Oke. Bapak ganggu banget. Ini diutarakan Petrus waktu khotbah Pentakosta. Kisah Para Rasul bab 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu. Selesai. Yang Bapak sampaikan bahwa klaim ketuhanan itu adalah mukjizat, ternyata itu adalah perantara. Kisah Para Rasul bab 2 nomor 22. Kita mundur ke belakang. Klaim Pak Gabriel bahwa pembuktian Yesus Tuhan itu ketika Thomas lagi kaget. Sama seperti gini. Tiba-tiba ada datang mobil BMW ke depan rumah Pak Gabriel. Oh, ini untuk Pak Gabriel, dapat hadiah mobil BMW seri i300. Pak Gabriel bilangin, oh ya Tuhan Allah. Apakah mobil BMW itu adalah Allah? Ya Tuhan Allahku. Apakah mobil BMW itu adalah Tuhan dan Allah Pak Gabriel? Dalil tentang Thomas kaget jangan dibawa untuk membuktikan Yesus itu Tuhan. Yang ketiga, menarik. Saya aminkan dan saya sepakati bahwa Tuhan Pak Gabriel itu 3. Pak Gabriel terjebak dengan pertanyaan saya. Ketika saya tanya mana pembuktian Tuhan Pak Gabriel 3, Pak Gabriel ngasih dalil dalam Matius bab 3 tentang peristiwa Yesus dibaptis, lalu ada 3 Tuhan yang nyata. Oh, itu luar biasa. Padahal kalau kita merujuk ke dalam perjanjian lama, dalam Keluaran 3 ayat 15 misalnya, inilah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yakni Allah yang Esa. Dalam Ulangan 6 nomor 4 misalnya, bahwa dialah Tuhan Allah kita dan dialah Esa. Dalam Yesaya 46 ayat 5 misalnya, akulah Tuhan, tidak ada yang serupa dengan aku, akulah selama-lamanya. Tidak ada penjelasan secara jelas dan detail bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu ada 3. Tetapi terima kasih Pak Gabriel sudah mengkonfirmasi bahwa Tuhan Pak Gabriel itu 3. Sekarang saya nyatakan dan saya katakan, paganisme benar-benar terjadi dalam tubuh keimanan Pak Gabriel. Luar biasa, Tuhan 3. Terus Tuhan mati juga nggak bisa dibuktikan pakai data. Ngeri teman-teman. Oke, silakan Pak Gabriel, pakai data. Oke, nggak apa-apa. Yang pertama, menanggapi pernyataan Thomas yang menyatakan ya Tuhanku dan Allahku. Ya, Goldian menyimpulkan bahwa pada saat itu Thomas dia terkejut. Dari mana kau tahu itu Thomas? Dia ya Tuhan ya Allah, kan kayak gitu lah. Artinya kira-kira begitulah situasi Thomas pada saat itu ketemu Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Oke. Jadi dasarmu Goldian, apakah kau dapat dari tafsir Alkitab atau pendapatmu pribadi atau pendapat yang kau geser-geser di komunitasmu? Bahwa itulah yang terjadi pada pribadi Thomas pada saat melihat Yesus bangkit. Pendapatmu pribadi atau pendapat para penafsir Alkitab? Boleh kutanya dulu. Itu dulu kita selesaikan. Yohanes bab 20 nomor 24 sampai ke bawah. Yang pertama itu jelas. Ya, bacakan dulu Goldian ayatnya komplitnya. Bacakan, tolong dulu Ketua. Bacakan ayatnya itu. Seperti apa ayat realnya itu? Oke, kita buka ayat 26. Itu Thomas itu. Bentar. Jadi kita main pakai data ya nak. Jadi ini bagaikan kalau mobil BMW datang di hadapan saya pasti bilang ya. Iya. Luar biasa. 8 hari kemudian murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Ini konteksnya Yesus menampakkan diri ya. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Thomas ini bingung. Waduh, siapa ini? Siapa kok tiba-tiba muncul? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Baca saja Goldian. Jangan framing, jangan arahkan Goldian ke arah mana.
Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Tangannya dimasukkan nih dalam lambungnya. Dicucukkan artinya masuk dong. Betul. Waduh, darah semua. Ya Tuhan Allah. Luar biasa kan? Kaget Thomas loh. Sekarang kita pakai alat peraga. Pas Yesus bilang, jangan khawatir Thomas, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Tangan Thomas dimasukkan nih ke dalam lambung Yesus. Betul? Apa gimana? Gimana? Pak Gabriel? Oke. Oke, Goldian, aku jawab ya, kan giliranku sekarang. Sekarang mari kita berandai-andai dapat mobil BMW yang kau bilang tadi. Datanglah Goldian, andai kita berteman baik Goldian, andailah dulu kita berteman baik, lalu kau datang tiba-tiba bawa BMW. Jika aku terkejut atas BMW-mu ini, tentu pada saat kau datang saja membawa BMW ini, aku sudah terkejut tanpa kata-kata. Tanpa artinya terkejut. Ya Allah ya Tuhanku, itu adalah sikap spontan, bukan sikap setelah menjelaskan. Jadi si Thomas ini, ketika Yesus mengatakan, kau belum percaya Thomas, masukkanlah tanganmu ke jariku. Setelah Thomas memasukkan dan percaya, kaget kan Thomas? berlututlah dia dan dengan Thomas kaget kan? Dengan segala kepercayaannya dia iya, Lah iya Thomas kaget. dengan segenap jiwanya. Jangan potong aku Goldian. Dengan segenap jiwanya dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus membuktikan dulu ini. Nggak perlu kau katakan aku, nggak perlu aku mengatakan aku adalah Allah. Kau pegang ini tanganku, aku bangun dari kematian, pintu semua tertutup, aku datang tanpa basi, tanpa sepatah kata, tanpa celah, datang aku ke depan. Oke, aku Lanjutkan, jelasin. Pakai peraga ya. Ini Yesus. Yang saat itu murid-muridnya ngira mati. Terus ini Thomas. Datang Yesus menghampiri Thomas. Thomas ini bingung, melongo. Hah? Tanpa reaksi. Lalu Yesus bilang, kenapa Thomas lo bingung? Coba nih, sini. Yuk ulurkan tanganmu dan cucukkan tanganmu ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Percaya karena apa? Karena aku bukan hantu, Thomas. Lihat ini. Ada bekas-bekas paku dan lain sebagainya, bekas tombak. Dicobalah tangan Thomas masuk ke dalam lambung Yesus. Cup. Waduh, darah semua. Ya Tuhan Allah. Kan kaget gitu. Setelah kaget, akhirnya Thomas percaya. Darah dari bahwa, mana ada ayatnya darah di situ. Itu sudah yang pertama, lambungnya bolong nggak? Lambungnya bolong nggak? Terus ada darah dari situ mana emang ayatnya? tubuh kemuliaan apa? Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Bisa dijelaskan Yang menyediakan baju bagi dia sudah tidak seperti manusia lagi loh. Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Pada saat dia disalib menanggung salib ya, menanggung hukuman, dia sudah tidak seperti anak manusia Coba lagi. jelaskan tubuh kemuliaan itu apa? Itu dia dapat jubah putih dari mana? Kenapa Yesus bilang ini loh? Itu Kenapa dijaga loh oleh tentara Romawi dan malaikat. Mbak, kenapa Yesus bilang? Untuk apa makam Yesus dijaga? Kenapa Yesus bilang nyuruh ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku Ya, kalau bukti itu dia bangkit. tidak berada bawah Bukti tubuh bahwa jasmani. dia sudah bangkit. Ayo, coba. Tubuh kemuliaan itu seperti Terang. apa? Lambungnya bocor gitu. Kok Perutnya bolong gitu. tiba-tiba ada darah? Mana ada darah? Ulurkan tanganmu dalam Thomas kaget cucukkan karena ke ada dalam darah. lambungku. Itu sama sekali dan tidak jangan ada engkau tidak ayatnya. percaya lagi. Lambungnya ini kan bolong, betul? Lah, terus darah dari mana? Loh, dalam lambung yang bolong ya harusnya ada darah dong. Nah, Terus harusnya tidak ada Mbak, ayatnya. Gini, Tadi klaim Mbak Bapak Natali, sendiri yang bilang harus tubuh kemuliaan berdasarkan itu seperti data. apa? Iya ini Tadi data. ya, Kita Bapak pakai alat sendiri peraga loh. seperti ini Makanya saya tadi. diem, asik Sekarang kalau aku mau pakai tanya data. samamu. Tapi Oke, Bapak tubuh menambah-nambahi kemuliaan data gimana? di situ. Tubuh kemuliaan di sini Seolah-olah gimana? Thomas kaget karena Ya berdarah. udah, kasih tunjuk Padahal dong tubuh Thomas kemuliaan kaget gimana? karena Yesus menampakkan diri bangkit. Iya, tubuh kemuliaan di mana di sini? Coba, apa sih tubuh kemuliaan itu? Bisa jawab nggak? Apa, ayo? Kak Natali, lo kok diem? Ya udah kembali kepada kuasanya bukan karena dia diam, memang Natali, nanti Tuhan. aku sama Bentar. Goldian aja dulu. Tubuh kemuliaan Iya, itu seperti apa? memang kuasanya. Kemuliaan itu
sudah kembali Tembok kepada pun boleh dia, tembus dia ya. sudah dipulihkan, sudah seperti manusia sudah biasa ya. mengenai tubuh Berarti benar kemuliaan kan? dia. Thomas Setelah memasukkan bangkit tangannya ke dia dalam ngapain lambung. coba? Dia ngapain setelah bangkit? Oke, Masih yang pertama duduk gini. bersama-sama murid-murid. Yang pertama dan gini. ratusan orang Oke. menampakkan diri kepada Satu orang-orang ngomongnya, banyak. weh. Dia Oke. kan masih Aku melayani boleh lagi izin selama ngomong yang 40 lain nggak? hari. Ada info penting ini. Apa dia Enggak. minjem baju waktu bangkit? Nanti Apa dia diskusinya numpang lanjutkan. mandi? Boleh Oke. nggak Bang Goldian? Oke, Izin. silakan. Nah, mumpung ini ada Natali. Natali, dirimu apa bukan yang berurusan sama Amin Wijaya ya? Halo. Saya nggak ada urusan sama orang. Nggak ada, Oh nggak ada. siap, nggak berarti kenal. Natali lain. Udah Jadi yang tadi, ayo mana ada tulisan Thomas Bentar, takut dikit karena aja. atau kaget karena Yesus berdarah. Nggak boleh begitu. Stay di apa yang kamu katakan. Stay di apa yang kamu klaim. Ya udah bilang karena lambungnya bolong, udah gitu aja dulu. Iya. Yang pertama, jelas ini bukan tubuh kemuliaan. Karena Yesus membuktikan dengan menyuruh Thomas mencucukkan Thomas sudah tangannya ke tahu lambungnya. Yesus lambungnya bolong. Thomas tahu tangan Yesus bolong. Satu, Memang dia satu. Kenapa disalib. jadi nggak beraturan? Kenapa harus dibuktikan lagi? Orang Thomas menyaksikan gantian. Yesus disalib. Kan dia bangkit. Aku kasih info sebentar ya, boleh ya? Yang lain tahan boleh nggak? Gantian. Yang lain Proses nahan dulu. boleh nggak? Sedikit aja, nanti aku langsung turun. Jadi gini, tadi aku di roomnya Lunar. Jadi ibu-ibu semua di situ, malah ada istrinya Pendeta Manubulung. Ya, rupanya mereka lagi membahas tentang Amin Wijaya yang prot-prot namanya Natali, terus nggak bertanggung jawab sampai itu anak digugurkan. Wah, jadi ini berita heboh nih. Ternyata Amin Wijaya yang si muka serem itu mampu menggoda perempuan Kristen yang muda. Ya, lanjut itu aja. Oke, kita lanjut ke dalam teks. Terus Yang tunggu pertama, dulu tadi, bentar, jangan Natali. nyerocos dulu satu-satu. Natali Tadi dulu. kan Pak Galdian bilang di Iya, bentar, mana Ito. Yesus itu Allah. Iya. 1 Timotius 2 ayat 5. Kalau Bapak mau buka Alkitab, Bapak harus konsekuensi buka ayat yang lain dan baca. Oke. 1 Timotius 2 ayat 5. Oke. Karena itu kepercayaan orang Kristen. Oke. Kalau Oke, Bapak aku tidak jelasin percaya, ya. itu lain soal. Tapi kalau Bapak mau buka kebenarannya orang Kristen, Ya udah. buka yang benar. Udah. Yang Di pertama mana gini. Yesus itu Allah. Yang Allah pertama gini. itu Esa. Esa pula dia yang menjadi perantara. Oke. Aduh, Natali ini penipu. Korintus itu nggak ada satu kali ucapan Yesus. Nepu ya berarti ya. Dalam Baca, Korintus. Kawan-kawan, aku sama Goldian belum selesai. Kenapa? Yalah. Mungkin Iya, sebentar iya, lagi iya, kami iya. selesai. Ya, berdua aja dulu. Ini sudah ada yang kena pelanggaran ini. Siapa tadi yang ngomong kasar ini? Ada pelanggaran dari tamu katanya ini. Itu tadi mungkin bahas Amin Wijaya. Iya, iya. Enggak itulah gosip, biarin. Yang pertama gini, Bu Natali lagi menepu. Dari surat Roma sampai Titus itu nggak ada satupun ucapan daripada Yesus. Itu semua klaim kosong Paulus yang dalam 2 Korintus 11 nomor 17 dia sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan karena dia yang longor. Aku ganti nih, kalau aku bilang BODOH nanti akun ini bisa ke-ban atau ketombak. Itu. Yang kedua, klaim bahwa tubuh kemuliaan yang termaktub di sini itu tidak dikatakan bahwa ini tubuh jasmani manusiawi asli dengan pembuktian bahwa Yesus itu menyuruh Thomas untuk mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya. Kan kaget nih. Oh, Yesus, bukannya kamu sebelumnya telah meninggal? Kok kenapa kamu tiba-tiba menampakkan diri seperti hantu gitu? Thomas, kamu jangan beranggapan saya hantu dong. Ini saya buktikan. Coba cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Terus Thomas kaget dengan berkata, ya Allah, ya Tuhan. Kan gitu ya. Jadi secara jelas ayat ini clear membuktikan bahwa Yesus itu seorang manusia dan bukanlah seorang ilah. Luar biasa. Bahkan dalam Lukas 24 lagi juga ketika Yesus membuktikan kalau dirinya bukan hantu atau roh yang gentayangan, dia menyuruh muridnya untuk mengambilkan suatu ikan goreng dan dimakan Yesus. Apakah tubuh kemuliaan makan ikan goreng? Kan tidak.
Apakah tubuh kemuliaan itu bisa diraba? Kan tidak. Pembuktian seperti itu sekali lagi justru membuktikan Yesus adalah manusia biasa yang butuh ikan goreng juga dan juga terluka ketika pasca penyaliban. Silakan Pak Gabriel. Oke, terima kasih Pak Goldian dengan teman-teman di atas. Begini, kita tidak bisa memaksakan keyakinan kekristenan kepada teman seperti Goldian. Nggak apa-apa, kita akan berpegang pada bahwa Anda tidak percaya, saya percayakan pribadi. Oke, kita tutup dulu tentang ketuhanan Kristus ini. Anda tidak percaya dan saya percaya. Masuk kita ke pembuktian ketuhanan Allah dan kenabian Muhammad. Berarti buka gagal ya narasi dulu ketuhanan seperti ini. Kristus. Berarti gagal ya udah nggak bisa dibuktikan. Artinya begini. Oh, artinya gagal dan nggak mampu dibuktikan. Luar biasa. Terima kasih. Ketuhanan Goldian. Kristus gagal. Goldian, kita kesimpulan kan kita masing-masing. Artinya kau percaya enggak percaya itu kan urusan belakangan, tapi kan masalah pembuktian saja. Penilaiannya kan netizen di bawah. Begini, kita sepakat. Halo. Oh, berarti sudah nyerah gitu ya? Bukan, kita masuk ke topik yang baru. Loh, kok masuk Iya, topik yang Tuhan. baru ini belum selesai? Sebentar, Kenapa sih Pak? masih Jalan lurus sebentar. ketuhanan. Mohon maaf sebentar, saya potong dulu. Oke. Nanti Ya. kasih saya kesempatan Tadi, ya. tadi dibawa-bawa tentang Paulus ya. Apapun yang tertulis di Alkitab kami, itulah yang kami imani. Mau Paulus yang nulis, Ya mau Petrus silakan yang lo nulis. imanin nggak Ya, apa-apa. Jadi, Saya cuma Iya. sampaikan nggak ada tukilan perkataan Yesus dalam surat Roma sampai Titus, nggak ada. Itu mau Paulus, iya, jadi mau apapun yang Ucok, mau tertulis di dalam Timotius, Alkitab kami, mau mau Ronaldo, siapapun nggak yang peduli penulisnya gua. itu, Ya. ya itulah yang kami imani yang ada di Ya dalam Alkitab. silahkan terima beriman kasih. buta, silahkan beriman buta. Oke. Ya jadi jangan lari kemana-mana dulu Pak Gabriel. Kita Oke, pembuktian enggak. dulu. Waduh. Pembuktian. Oke. Oke, kita mencapai Sekarang- kesepakatan gini. Kita sepakati dulu bahwa Yesus pada waktu ini belum mampu dibuktikan keilahian dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga udah sepakat bahwa ilahi atau Tuhan saudara Pak Gabriel ada 3. Kita sepakat Kita dulu. tidak Lalu sepakat merujuk di kepada situ. tema yang lain. Tidak ada. Kita Loh, tidak kita Bapak bukan mencari aminkan kesepakatan. itu. Tadi 2 narasi serta Siapa pertanyaan mengamin? saya Bapak aminkan dengan mengutip Matius bab 3 Goldian, tentang proses jangan pembaptisan kau Yesus framing, bahwa Goldian. ada 3 Tuhan. Kan itu luar biasa. Jangan kau memaksa sebuah Perut Yesus kesepakatan. yang dicocok Itu ada belum terselesaikan tiba-tiba beralih Goldian. kepada tema yang lain. Aku Ya kita tidak memaksa sepakati dulu. percaya Yesus Tuhan. Loh, Tidak saya ada nggak kesepakatan percaya karena Yesus juga nggak percaya Nggak kalau dirinya masalah, Tuhan. Goldian. Goldian, aku nggak memintamu untuk percaya. Aku membuktikan sesuai dengan argumenku. Kau menyalahkan pun nggak masalah. Kita bukan mencari sepakat. Kita nggak akan pernah mencapai sepakat. karena kita Masalahnya memang Yesus berbeda. nggak pernah sepakat kalau dirinya dianggap Tuhan. Contoh Iya, yang itu kan dilakukan pendapatmu, Thomas, Goldian. contoh yang dilakukan Goldian, Petrus ketika sekarang giliran khotbah aku. di hari Pentakosta Goldian. dan Serambi Salomo, Kisah Para Rasul bab 2 dan bab 3. Iya. Oke, sekarang Oke. sekarang giliranku bertanya Oke. untukmu. Oke. Oke. Jadi udah selesai ya 3 Tuhan saja ya. Nanti itu urusan belakangan tuh. Sekarang Loh, kok belakangan? Aku tanya sama kau. Berarti sepakat dong Tuhan Bapak 3. Itu dulu. Habis ini kita beranjak. Dengar. Kita bukan mencari sepakat. Kita nggak akan pernah bisa sepakat. Oh iya, berarti Bapak Bagaimana? tidak menyangkal kalau Tuhan Bapak 3, betul? Jangan takut dong. Jangan kemana-mana Tuhan, dulu. kenapa Goldian kau memframing Bapak berapa? mengarah-arahkan aku? Come on Goldian. Ya Tuhan Bapak Jawab- berapa? Kemon Pak Gabriel. Dengar Goldian. Sekarang giliranku Dengar, bertanya. Pak Gabriel. Dengar. Sekarang aku tanya ketuhananmu, lalu kau buktikan ketuhananmu. Tadi sudah kubuktikan ketuhananku dengan argumenku. Sekarang aku pun kita nggak sepakat nggak apa-apa. Dan kita nggak akan mungkin sepakat karena iman kita berbeda. Aku tanya kau bahwa jika ada datang mengatakan aku Tuhan, maka dia harus buktikan dulu bahwa dia Tuhan. Apa syarat pembuktian seorang Tuhan? Itu dia. Atau pribadi Tuhan. Kau Tuhan, jika kau bisa membuktikan Tuhan, jangan kau ngomong-ngomong Tuhan, tapi kau tidak bisa membuktikan kepadaku bahwa kau Tuhan. Begitu. Yang pertama, syarat Tuhan itu adalah mampu melakukan mukjizat. Sesuatu yang di luar nalar kemampuan manusia, yang mana mukjizat itu Oke, sekarang ganti saya tanya, tertulis di mana syarat menjadi Tuhan harus melakukan mukjizat?
Ya, coba Musa. kasih. Iya. Oh, Musa Musa Tuhan karena membelah- melakukan mukjizat. Dengar. Heeh. Sebentar gantian nanti kita, tapi gantian mananya. Jadi jika ada detik ini pun, jika datang Tuhan ke depan muka aku, dia mengaku Tuhan, aku harus tes dulu dia. Dia ngaku Tuhan atau setan pun, aku uji dulu dia, betul nggak dia Tuhan atau setan. Nanti kau ngaku Tuhan padahal setan. Artinya, kalau kau ngaku jagoan maha perkasa, kau harus buktikan bahwa kau maha perkasa. Jangan ngaku-ngaku maha Oke, perkasa. rupanya tidak. udah nangkep. Masalahnya Yesus Udah nggak nangkep. pernah ngaku Tuhan, Udah Pak. nanggap. Yang pertama gini, inilah cacat konsep ya yang bisa saya katakan dari Bro Gabriel yang Bro sampaikan bahwa syarat jadi Tuhan itu harus melakukan mukjizat. Tidak pernah tercatat dari kejadian sampai Melahi Tuhan itu melakukan mukjizat. Tetapi dengan perantara para nabi yang mana nabi itu melakukan mukjizat dan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Syarat pertama tergugurkan oleh konsep Bapak sendiri. Musa membelah lautan. Itu mukjizat Musa. Kau Yang mute dilakukan atas izin aku Tuhan. turun ya. Kau tidak sportif. Gak ada yang mute. Moderator jangan di mute. Moderator Dengar, jangan moderator. cengeng. Maka aku bilang, Jangan cengeng ya Pak Gabriel. tangguhlah jadi moderator, tangguhlah. Iya jangan cengeng. Jangan cengeng. Jangan. Buka kisah para Rasul bab 2 nomor 22. Dengar Goldian, makanya Goldian. Aku bilang pun kau kurang apa ya? Kurang Enggak apa? tenang. Artinya kurang nggak tenang. enggak gimana ya? Enggak kau yakin, kau enggak percaya diri atas dirimu. Oh. Kalau Pak Gabriel Kau mengambil ke apaku? Maaf. Ini saya luruskan dulu. Salah ini. Bagaimana? Aku berbicara tapi kau ambil. Bagaimana kita bersandarkan pertanyaan dari logical fallacy? Sejak kapan argumen diskusi begitu? Ganti, Sejak makanya kapan aku bilang kita bisa tenang bertanya lah. berdasarkan logical fallacy? Itu logical fallacy. Nah, dari dengar. Itu logical fallacy. Enggak logika kepala sih, dari mulai zaman dulu pun sejak Logika dari mulai fallacy. perjanjian lama pun Di mana Tuhan setiap nabi apa itu Tuhan itu membuktikan dirinya. ya mana data-datanya? Mana Jangan data? lupa, jangan main tombak teman-teman. Waduh, sudah 2 kali ini. Ya, akutku ini, komalku ini. Ya, sebentar. Ini Bang. Sebentar, Pak. Masa Bang Goldian Glenn, enggak Pak Gabriel. apa? Bang Glenn. Goldian tidak tenang, tidak sportif Gabriel. turun aku. Enggak Pak beres Gabriel, Goldian. sebentar. Loh, Pak aduh Gabriel. cengeng kok kabur. Santailah Pak Gabriel. Pak Gabriel, sebentar. Oi. Sebelum Pak Coba Gabriel kasih kesempatan, melanjutkan maka aku ini. dari awal ku bilang berikan Ya, kesempatan sebentar, yang sebentar. sama biar jangan kesal-kesalan. Iya. Betul. Sebentar Pak Gabriel. Saya hanya khawatir di sini. Saya sekedar mengingatkan ya sebagai moderator. Saya khawatir nanti syarat yang Pak Gabriel sampaikan tadi nanti tidak berlaku kepada sosok Bapak gitu kan. Ya sepanjang kita tahu kan Nanti itu belakangan. Ya sebentar. Biar Pak Goldian Gabriel. selesaikan tanggung jawabnya. Iya, sebentar. Saya mengingatkan dulu Pak Gabriel, karena sepanjang membaca Bible dari cover depan sampai cover belakang Bapak itu tidak melakukan mukjizat Pak Gabriel. Padahal Bapak itu salah satu sosok dari 3 Tritunggal kan, seperti itu ya. Nah dia merajuk Pak Gabriel. Iya, Aduh, lari karena teman ya. ini persyaratannya nggak logis gitu ya, yang ini nggak disepakati. kapan saya bilang gitu loh, bisa bertanya dengan logika fallacy, diskusi ilmiah, tapi didasari dengan logika fallacy, kan lucu. Kena tombak Bang Glenn. Enggak ada kata kasar dari Bang Glenn tadi ya. Waduh. Waduh, yang nggak sayang dapat ya. tajam. Ya kemarin Ustadz Tarif, akun gede saya baru ngomong sekali darah Yesus terus ke band seminggu. Padahal saya mute terus, aduh. Main tombak nih, coten-coten ini. Bahaya sudah ini. Iya. Emergency. Oke. Silakan Yesua, coba bantu Pak Gabriel tadi. Kita sapa dulu ya, Yeshua, monitor. Yeshua. Adite, silakan. Shalom. Waalaikum. Shalom Bang. Shalom Bang, shalom. Waalaikum Selamat Bang sore. Adi. Selamat sore. Gimana? Ada yang mau disampaikan?
Iya, mau ikutan diskusi aja tadi. Kok seru kali kelihatannya gitu aja sih. Jadi apa yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Iya, saya tadi Atau mau mendengar ya kan. menanggapi yang tadi? Iya, saya tadi kan mendengar bahwa Allah tidak pernah melakukan mujizat dari pertama tertulis dalam Alkitab. Apakah demikian? Yang saya dengar itu betul gitu. Ada di Bibelmu itu ada Statement yang bahwa mana itu? mujizat itu pemberian Tuhan. Gitu. Silakan Pak Adi. Ya kalau nggak gini aja saya mulai dengan kata gini aja lah. Menurut Bang Goldian, ya kan, konsep keselamatan menurut Al-Quran itu gimana? Nah gitu aja deh. Oke. Yang pertama gini. Dalam sudut pandang Al-Quran termaktub dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummah uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat terbaik itu adalah umat yang diselamatkan, yang dia mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebajikan, terus melarang orang berbuat yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dan itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad, apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Surat An-Najm nomor 3 dan 4. Nabi Muhammad berbicara dalam hadis yang kita kenal sebagai sabda Rasulullah, termaktub dalam hadis Bukhari 7280, bahwa semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi semua konsep keselamatan, segala bentuk keselamatan dinyatakan oleh Allah melalui perantara nabinya. Bukan Allah turun sendiri mengambil rupa manusia lalu meninggoy menebus dosa. Itu konsep yang cacat nalar luar biasa. Kira-kira gitu. Kalau dalam Kristen gimana? Ya. Terima kasih Bang Goldian. Ya, di dalam kekristenan konsep keselamatan itu bagi saya sangat sederhana ya. Kita orang-orang yang hidup di dunia ini kalau mau menjadi orang yang diselamatkan di dalam Kristus, kita harus dengar firman Tuhan dulu. Firman Tuhan yang berhubungan dengan Injil. Injil yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan setelah kita mendengar itu. Setelah kita percaya, kita mengucapkan pengakuan iman. Dalam kekristenan itu biasanya dirangkum dalam doa pengakuan iman. Dan setelah itu kita memberi diri dibaptis, maka dengan demikian kita telah menjadi orang yang diselamatkan dan diampuni dosa-dosanya. Supaya kita tetap menjadi orang yang diselamatkan, kita harus hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Gitu dia Bang Goldian. Oke, saya izin menengahi dulu Bang Goldian sebagai moderator. Silakan Pak Rizal. Pak Adi Teger boleh melampirkan data. Tadi Bang Goldian melampirkan beberapa ayat. Tapi suaraku Pak Adi jelas Teger kan bisa ya? mengimbangi. Bentar, suaraku jelas ya Pak Rizal? Jelas Bang, jelas. Lanjut. Ya, oke Bang Rizal. Di dalam Kristenan itu kan di dalam kitab Markus itu kan ditulis siapa yang percaya dan dibaptiskan diselamatkan. Dan di dalam kitab pasal 10 ayat 9 dikatakan mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan. Juga dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang itu dikatakan siapa yang percaya Kristus lahir dari Allah. Itu dia Bang Rizal. Itu suara Pak Adi putus-putus ya teman-teman ya. Yang lain gimana? Clear apa putus-putus?
Bang Godian bisa mendengar jelas? Putus. Di aku putus-putus. Putus-putus ya. Pak Adi boleh diulang, Pak Adi, putus-putus Pak Adi. Pak Adi boleh diulang, putus-putus Pak Adi. Ya Bang, ya. Ya. Kalau ini udah jelas Bang. Suaranya halo. Ya, coba sedikit lebih baik. Coba. Bang Rijal. Coba. Oke. Ya. Ya gini, di dalam konsep kekristenan, kalau kita kembali kepada ayat-ayat Bible itu sebenarnya ada tercatat tentang konsep keselamatan. Pertama-tama itu dalam kitab Markus pasal 16 ayat 16 yang berkata, barang siapa yang percaya dan memberi diri dibaptis akan diselamatkan. Dan juga ada kelanjutan dari firman itu tertulis dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan. Dan dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, yang percaya kepada Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Demikianlah secara ringkas konsep keselamatan yang bisa saya sampaikan berdasarkan data-data firman Tuhan. Gitu dia Bang Rijal. Baik. Kemudian gimana? Iya, Pak. Terdengar ya? Terdengar. Yang pertama saya cuma mau konfirmasi bedanya Tuhan dan Allah dalam keimanan Bapak apa? Sebenarnya perbedaannya nggak dicatat ya di dalam Alkitab. Cuman kalau kita mempelajari dari ayat per ayat, Allah itu menunjukkan kepada Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan itu menuju kepada Yesus Kristus kalau itu di perjanjian baru. Oke, aku jelasin ya. Nah, ini teman-teman, kesalahan Bible dalam menerjemahkan teks menjadi mispersepsi bagi teman-teman Kristen. Untuk membedakan Tuhan dan Allah saja tidak bisa. Kata Tuhan dalam Bible bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari dua kata, yakni kurios dan adon. Yang kalau kita meaningkan, kalau kita artikan, artinya hanyalah seorang junjungan atau tuan. Bahkan Herodes pun juga disebut sebagai Tuhan dalam bahasa asli kurios. Abraham juga disebut sebagai Tuhan dalam bahasa asli Adon. Kita tidak menjadi masalah ketika Yesus disebut sebagai Adon atau kurios karena itu junjungan. Pertama itu. Lantas yang kedua, ketika Bapak mengutip Markus bab 16 ayat 9 ke bawah, itu teks tambahan yang sampai sekarang tidak bisa dibuktikan. Kalau Bapak sebelum ke ayat 16, coba Bapak baca sebelumnya, orang yang percaya akan minum racun maut dan dia tidak akan binasa. Untuk membuktikan itu, apakah Bapak mau dan mampu minum racun maut? Karena itu adalah ayat tambahan. Seluruh sarjana modern sekarang sepakat bahwa ayat itu hanya ada dalam kodeks yang lebih muda. Kodeks yang tertua nggak mencatatkan Markus 16 pasal 11 sampai ke bawah itu. Selanjutnya pengakuan iman tentang iman rasuli itu baru ada pada Konsili Nisea, kredonya yang disebut sebagai kredo Nisea. Pengakuan iman rasuli pada tahun 325. Semenjak Yesus mengajar selama 3,5 tahun, pengakuan iman itu tidak pernah diajarkan. Bahkan kalau kita merujuk konsep keselamatan menurut Yesus, dalam Matius bab 5, jika kehidupan keberagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu akan tidak masuk kerajaan Allah. Apa yang dilakukan oleh ahli Taurat? Mengerjakan syariat-syariat yang termaktub di dalam Taurat. Matius bab 7 bilang bahwa aku datang di bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Selama langit dan bumi ini lenyap, hukum Taurat tidak akan hilang walaupun satu iota saja. Lalu dalam ayat 21,
nanti di akhir hayat ada yang banyak berseru kepadaku, kurios, Tuan, bukankah aku telah bermukjizat demi namamu? Bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah mengusir setan demi namamu? Tapi kata Yesus tentang keselamatan itu apa? Nyalah kau, sebab kau pembual, kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kau. Bukan setiap orang yang berseru bla 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 akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi klaim kosong yang diucapkan Paulus itu ternyata bertolak belakang dengan apa yang diutarakan oleh Yesus sebagai soko guru dan jemaat waktu itu untuk Bani Israel. Matius bab 15 nomor 24. Demikian. Iya, terima kasih Bang Goldian, iya kan. Saya hanya bisa mengatakan apa yang Abang pahami tidak seperti yang saya pahami dari apa yang tertulis dalam Matius pasal 7 tersebut, ya kan, ayat 21 sampai 23. Dan yang Abang bacakan tadi adalah ayat yang ke-21, di mana orang yang berseru Yesus, Yesus adalah Tuhan, akan ditolak ke dalam kerajaan sorga. Sebenarnya pemahamannya gini, pemahamannya adalah orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, yang ditolak ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, tapi nggak melakukan kebenaran-kebenaran. Kalau kami kenal sekarang ini, orang tersebut adalah orang-orang Kristen KTP, ya kan? KTP-nya aja Kristen, tapi sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan sebenar-benarnya. Jadi mereka Ayatnya jangan disunat, coba baca lengkap. Yang tidak diselamatkan, yang tidak melakukan kehendak siapa? Iya, kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapak kan. Yang tidak melakukan kehendak Bapak siapa? Kristen. Iya, Kristennya Kristen yang bagaimana, Bang? Kan gitu dulu dia. Jadi yang masuk neraka siapa? Kristen. Iya, Kristen yang bagaimana? Yang masuk neraka. Gitu. Gimana, Bang? Masuk neraka Kristen. Aduh, Iya, luar kan biasa. gini dia. Kan di situ kan dipertegas yang nggak melakukan kehendak Bapa. Jadi dalam pemahaman ataupun pengajaran Alkitabiah, yang nggak melakukan kehendak Bapa itu adalah orang-orang yang beragama Kristen tapi nggak melakukan firman-firman Tuhan. Misalnya, Berarti yang masuk Kristen yang orang Kristen masuk neraka kan? enggak lah, Bang. Harus Kan tadi harus bilangnya diperjelas Kristen dulu, yang harus melakukan kehendak diperjelas, Bapa. harus Kok diperjelas. enggak? Gimana Kristen yang sih? bagaimana gitu loh. Iya. Jadi Kristen yang melakukan kehendak Bapak itu Kristen yang seperti apa? Ya, Kristen yang melakukan kehendak Bapa itu misalnya kalau dia disuruh berdoa, dia siap untuk berdoa. Terkadang kan Berdoanya ada kepada orang, siapa? Berdoanya kepada siapa kalau kehendak Bapak? iya, kepada Allah Bapa bisa, kepada Yesus Kristus bisa, gitu. Coba di mana tertulis Allah Bapa menyuruh berdoa kepada Yesus? Kan nggak ada. Dalam Yesaya bab 43 bahwa Allah Bapa itulah juru selamat tunggal. Kalian harus berdoa kepada Dia. Ayo di mana? Di mana perintah Allah Bapa berdoa kepada Yesus? Kan gitu. Iya. Iya, kan itu ada tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 14. Itu yang ngomong Allah Bapa. Yang ngomong sih tuh Yesus Kristus, tapi kan Yesus Kristus jadi pernah bukan berkata Allah Bapa seperti kan ya? ini. Enggak, Yesus Kristus kan pernah berkata seperti ini. Apa yang telah kuterima dari Bapa itulah yang kusampaikan kepadamu. Bukan begitu? Coba di mana di situ dikatakan berdoa ke aku? Mana? Ya, memang Yohanes di situ. bab 14 ya. Kita buka sama-sama teman-teman. Enak kalau kita diskusi pakai data. Yohanes bab 14 nomor 14. Iya. Oke. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di mana dikatakan berdoa? Iya, memang di Yesus situ. akan melakukannya. Buka Yohanes bab 5 nomor 30.
Karena semua yang dilakukan Yesus itu adalah kehendak Bapa. Yohanes bab 5 nomor 30, coba. Pakai Sebentar ya. Alkitab digital Pak, lebih enak, serius. Jadi tadi udah 15 sepakat ayat ya. 30 ya. Iya. Coba Yohanes bab 5 nomor 30. Aku akan bacakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Iya. Jadi kehendak yang dilakukan Yesus, kehendak siapa? Yang mengutus itu. Iya, kehendak Bapa, Mbak. Nah, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan. Puji Tuhan. Tapi kan gini dia, Bang. Nah, Di gimana, dalam gimana tuh? di dalam kekristenan itu kan, Dalam Bible aja, jangan kekristenan. Soalnya ajaran kekristenan udah banyak yang menyimpang. Tadi Bapak sepakat dalam Matius 7, 21 yang masuk neraka itu orang Kristen. Gimana? Dalam Bible, dalam Bible. ya oke, dalam Alkitab begini dia ya kan. Ketika kita membaca sebuah ayat, ya kan, kita harus mempelajarinya dengan seksama. Apakah hubungan antara ayat yang di atas hubungan antara ayat yang di atas dengan yang di bawah.